buat kubus. Yang lebih mudah dulu kubus. Kita butuh Apa titiknya zoomnya dulu. di laptop? Kita butuh. Kita butuh 2 titik. Jadi kita bentuk 2 titik pakai poin. Silahkan dipraktekkan sambil mendengar penjelasan saya. Silahkan dipraktekkan. Kita buat titik di sini. Ini adalah titik A. Kemudian ini adalah titik B. Oke. Dari sini kita punya titik A dan titik B. Kemudian kita akan bentuk kubnya. Cube itu adalah kubus. Klik cube, titiknya, titik A dengan titik B. Kita nggak perlu yang ketiga, kita hapus saja. Nah, A, B. Cube A, B. Nah, muncullah seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk 3 dimensinya dengan mengeklik di bagian ini. Kita bentuk tampilan 3D graphics-nya. Pakai ini, kita klik. Nah, kita sudah menemukan bentuknya 3 dimensi. Ini kita bisa putar-putar. Kita bisa tunjukkan, oh ini loh sebenarnya kubus kalau di dalam siswa ya. Ini tuh kubus gitu kan. Kalau kita membayangkan, oh ruangan ini loh, kita ruangan kelas ini, itu bisa berbentuk kubus. Kita ada berada di dalam kubus misalkan. Karena ada di kotakan misalkan. Tapi kita nggak tahu kubus itu apa definisinya. Nah kita definisikan dulu. Sebenarnya kubus itu apa sih? Oh kubus itu ternyata berasal dari bidang datar yang sisinya sama yaitu persegi. Kemudian disusun sedemikian sehingga jadi masing-masing sisi itu adalah persegi. Sisinya sama. Bisa terlihat dari sini. Sisinya sama A, B, C. Nah, kemudian kita ingin melabeli nih. Melabeli apa aja sih titik. Titik sudutnya, rusuknya gitu kan. Diagonal ruangnya gitu. Kita akan melabeli dengan checkbox yang kemarin. Kita latihan pelan-pelan checkboxnya. Kita klik. Ini tidak perlu memakai sumbu ya. Kita bisa hilangkan sumbunya, sumbu X, Y-nya. Kita hilangkan dengan ini. Kita hilangkan sumbunya ini. Kita kosongkan sumbunya di bagian ini. Kosong. Nah, bentuknya seperti ini. Jika ingin merubah tampilan warnanya, ini juga bisa diubah tampilan warnanya. Nah, tinggal klik boxnya aja, tinggal klik kubusnya aja. Kita tinggal ganti warna, misalkan warna apa, ungu atau pink atau apa, boleh. Boleh, silahkan. Nah, kemudian kita mau checklist, kita mau titik sudut. Kita tulis dulu nih tulisannya di sini, ABC. Kita tulis di sini. Kita mau nunjukin titik sudutnya. Oke. Kita akan menunjukkan masing-masing A, B, atau C, atau F, G, H. Gitu kan. Kita pakai yang namanya checkbox. Kita masukkan. Kita ke checkbox-nya. Kita taruh checkbox di sini. Caption-nya adalah titik sudutnya apa? Oh, kita tentukan dia A misalkan. Kita cari ada di poin A. Oke. Nah, di sini sudah terlihat checkbox-nya. Kita bentuk ini adalah name and value. Sebentar. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kita sudah punya checkbox-nya. Ketika kita klik, dia adalah A-nya hilang. Ketika kita tidak klik, dia muncul.
Jadi ketika kita merubah hurufnya juga nggak masalah. Ketika kita mau warna merah misalkan, yang terang biar terlihat, boleh. Ini adalah titik sudutnya. Mana titik sudutnya? Kita bisa hilangin satu-satu, kemudian memunculkan, itu bisa saja. Saya ulangi lagi, kita akan bikin checkbox. Sekarang yang F. Kita bikin checkbox, F. Kita taruh sini. Captionnya adalah F, karena kita mau nentukin F-nya. Masih titik sudut. Dengan apa yang akan dihilangkan, yaitu titik sudut yang di sini, yaitu titik F. Point F, ada di cube, ada di kubus ABC. Kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul. Kita pindah ke move, panah. Nah, kemudian kita bisa checklist. Oh ya, ini kita dinamain dulu ya, name and value-nya. Nah, setelah itu kita punya F-nya hilang. Perhatikan baik-baik di kubusnya, F-nya hilang. Nah, ini bisa kita hilangkan semuanya. Kemudian anak-anak mana sih titik sudutnya? Nah, kemudian kita munculkan satu-satu. Ini loh titik sudutnya. Ada berapa toh titik sudutnya? Kita hitung bersama-sama misalkan. Nanti kita misalkan bikin checkbox yang banyak. Misalkan ada 8 ya. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, E, F, G, H misalkan. Ada 8. Dibuat titik sudut ada 8 di sini A, B, C. Kemudian ketika checkbox-nya tidak dicek, itu hilang semua. Hilang semua, kemudian anak-anak disuruh hitung. Yuk kita hitung titik sudutnya ada berapa, gitu kan. Dihitung, dicek. 1, gitu kan. 2, gitu. Dan seterusnya. Itu bisa menjadi bahan pembelajaran kita. Nah, bagaimana dengan rusuknya? Rusuknya pun juga bisa dihilangkan dengan cara apa? Kita tulis dulu rusuk. Dengan cara menuliskan teksnya dulu. Teks. Kita tulis di sini yaitu rusuk. Oke. Kemudian kita akan menghilangkan satu-satu biar terlihat ketika kita mau ngeklik checkbox rusuknya yang mana sih gitu kan. Kita mau bikin checkboxnya. Pakainya checkbox. Kita klik di sini. Kemudian caption. Rusuknya yang mana? Kita ambil yang adik misalkan. Atau yang terlihat aja DC. Kita bikin caption DC. Kemudian ini adalah DC. Kita cari segmen DC. Ini ada segmen banyak sekali ya. Segmen AB, AD, AE. Nah, kita bikin CD atau DC. Nah, kita bikin, kita pilih segmennya. Oke. Jangan lupa untuk mengeklik ini, name and value. Jadi, sebentar. Ya. Name and value. Sebentar. Sepertinya ada. Nah, ini hilang CD-nya. Nah, kita tinggal munculkan ini. Nah, munculkan dengan kita ubah name and value-nya. Kekunci lagi seperti ini. Oh, maaf. Tadi belum di move ya. Nah, jadi ini adalah DC. DC-nya hilang. Ketika kita mau menyebutkan satu-satu, kita bisa bikin checkbox rusuknya satu persatu gitu kan. Dengan cara menghilangkan rusuknya, kemudian disuruh siswa untuk menyebutkan. Rusuk yang mana aja gitu, ada berapa. Nah, kemudian bisa dicek seperti ini. Nah, kita mau menentukan sekarang diagonalnya misalkan. Kita bikin diagonalnya. Oke, di sini aja. Teks. Kita tulis teks. Kita bikin diagonal ruang. Diagonal ruang. Yang mana sih diagonal ruang? Kita garis terlebih dahulu. Kita pakai segmen. Kita garis salah satu aja. Itu adalah
HB. Nah, ini adalah salah satu diagonal ruang. Nah, kemudian kita cek box lagi untuk menampilkannya. Bentar. Kita cek box di sini. Caption adalah HB. Oke, kemudian kita cari segmen HB. Dia muncul yaitu segmen HB. Di sini kita klik OK. Kemudian jangan lupa move. Nanti muncul. Ini jangan lupa name and value. Nah, ya. Terlihat di sini. Nah, kita mau ngecek, kita mau tebak-tebakan sama siswa. Coba sebutkan diagonal ruangnya yang mana saja, gitu kan? Yang ini Bu, gitu kan? Ya, kita tinggal klik aja. HB-nya pun bisa dihilangin, bisa tidak. Kita misalkan hilangkan, misalkan kita sembunyikan. Nah, kita sembunyikan. Ibu HB Ibu, gitu kan? Oke HB kita tunjukkan HB-nya, gitu kan? Oh ternyata dia memang diagonal ruang. Diagonal ruang itu seperti apa? Coba perhatikan baik-baik. Jika kurang, kita bisa geser. Kita geser. Nah, terlihat di sini bahwa diagonal ruang itu seperti ini dari sudut yang dari sisi yang berhadapan. Ini adalah diagonal ruang. Nah, apa bedanya dengan diagonal sisi? Gitu kan. Diagonal sisi, ya Bapak Guru harus Bapak dan Ibu Guru harus menyiapkan juga diagonal sisi itu yang seperti apa. Yaitu kita bisa garis lagi seperti sama diagonal ruang, garis lagi. Terus kemudian volume misalkan, kita cari volumenya. Bisa di sini ada volume. Kita pakai di sini ada volume di sini. Kita hanya klik volume, kemudian kita hanya klik ini kubusnya. Nah, ini sudah muncul. Oh, volumenya adalah 64. Asalnya dari mana ya? Alas kali tinggi kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa? Karena itu persegi. Karena panjangnya adalah 6. Kok 6? 64 dibagi 4 ya. 4 pangkat 3.